Pernahkah kalian mengalami situasi seperti ini, ketika menemukan dua setup yang sama-sama terlihat valid, tapi arahnya justru berlawanan? Kalian memilih salah satunya, menaruh pending order, lalu harga bergerak ke arah setup yang lain. Dan yang lebih menyakitkan, ketika harga akhirnya mendekati area entry yang sudah ditunggu, harga justru mengenai stop loss. Dalam banyak kasus, hal seperti ini terjadi bukan karena analisa kita salah, tapi karena kita masih belum memahami arah utama market, atau yang disebut sebagai bias harian. Memahami bias harian akan membantu kita meningkatkan win rate, menemukan setup yang lebih baik dan melihat market dengan sudut pandang yang lebih jelas. Dan di video ini, kita akan membahas bagaimana cara membaca bias harian, serta menyesuaikan strategi entry agar sejalan dengan arah kekuatan market. Jadi, jika Anda menyukai pembahasan seperti ini, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe karena kita akan terus membahas konsep trading seperti ini. Jadi apa itu bias harian? Seperti namanya, bias harian mengacu pada prediksi keseluruhan mengenai arah dan sentimen market selama sesi trading harian. Pada dasarnya, ini adalah analisa yang kita lakukan pada time frame yang lebih tinggi seperti chart weekly, daily, dan H4 untuk lebih memahami kondisi market yang mungkin tidak terlihat pada time frame entry kita. Namun, banyak trader membuat konsep bias harian menjadi terlalu rumit tanpa struktur yang jelas. Karena itu, dalam video ini saya akan menunjukkan cara menentukan bias harian secara bertahap dan dengan pendekatan yang sederhana dan bisa langsung diterapkan. Tapi sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, ada satu pertanyaan penting. Kenapa kita perlu menentukan bias harian, dan apa sebenarnya psikologi di baliknya? Alasan pertama, level pada time frame yang lebih tinggi selalu lebih penting. Reaksi kecil terhadap key level di time frame tinggi bisa berarti perubahan tren besar di time frame rendah. Karena itu, sebelum membuka posisi apapun, kita harus tahu seberapa jauh harga dari area supply atau demand pada time frame yang lebih tinggi. Ini membantu kita menentukan target profit, stop loss, dan juga menghindari entry yang beresiko tinggi. Seperti contohnya pada chart ini. Di time frame H1, kita bisa melihat adanya uptrend yang kuat. Tapi ketika harga gagal membentuk higher high baru dan mulai mengalami banyak rejection, pergerakan harga mulai berbalik arah. Saat kita zoom out ke time frame daily, terlihat bahwa area tersebut sebenarnya berada di area resisten atau zona supply yang kuat, yang merupakan key level. Jadi meskipun pada chart H1 tampak ada momentum bullish yang kuat, kemungkinan harga akan mengalami reversal terlebih dahulu, karena sedang berada di key level kuat dari time frame besar. Jadi kesimpulannya, key level pada time frame yang lebih tinggi jauh lebih kuat, karena menunjukkan level harga utama yang lebih stabil dan menjadi titik di mana market kemungkinan besar akan bereaksi, dan mencerminkan kekuatan tren jangka panjang. Alasan kedua, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dalam trading. Setup terbaik selalu muncul ketika arah pada time frame tinggi dan time frame rendah bergerak sejalan. Bayangkan di time frame rendah kita melihat harga melakukan serangkaian break-off structure sebelumnya dengan dorongan kuat. Lalu melakukan pullback ke zona demand. Biasanya, area inilah yang menjadi titik keseimbangan baru antara buyer dan seller, dan seringkali menjadi peluang terbaik untuk mencari entry buy, dengan stop loss di bawah swing low dan target di swing high terakhir. Sekarang mari kita coba kupas lebih dalam lagi. Bagaimana jika pergerakan uptrend di time frame rendah itu ternyata merupakan bagian dari tren bullish yang sama di time frame tinggi? Dalam kondisi seperti ini, kita tidak hanya mengikuti arah jangka pendek, tapi juga bergerak searah dengan arah utama market. Dan ketika dua arah ini selaras, antara tren besar dan setup entry, peluang keberhasilan trading kita akan meningkat secara signifikan. Jadi, inti dari konsep bias harian adalah untuk memahami bagaimana institusi besar membentuk pergerakan harga. Dengan begitu, kita bisa menyusun setup entry yang searah dengan bias mereka, bukan melawannya. Sekarang setelah Anda memahami dasar-dasarnya, mari kita lihat bagaimana cara menentukan bias harian. Ada 3 konsep utama yang menjadi dasar analisanya, yaitu area supply dan demand, area likuiditas, dan area imbalance atau ketidakseimbangan. Kita akan menggunakan kombinasi dari semua informasi ini untuk menentukan pergerakan selanjutnya di market. Pertama, mari kita mulai dari supply dan demand.
Mengetahui siapa yang sedang menguasai market, apakah buyer atau seller, adalah hal yang sangat penting. Karena dengan memahaminya, kita bisa menghindari banyak kerugian yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip sederhana. Jika harga menjemput zona demand, artinya demand sedang mengambil kendali. Sebaliknya, jika harga menjemput zona supply, berarti supply yang memegang kendali. Dan tentu saja, kita selalu ingin berada di sisi yang sedang mengendalikan market. Mari kita lihat contohnya. Pada ilustrasi ini, kita melihat market sedang berada di tren turun. Setiap kali market melakukan break of structure, otomatis zona supply baru terbentuk. Selama harga masih bergerak di bawah zona supply terbaru ini, berarti supply yang berkuasa. Namun, jika harga menembus dan menutup di atas zona supply tersebut, maka demand mengambil alih, dan zona demand baru terbentuk. Selama harga terus membentuk break of structure ke atas, setiap pullback ke zona demand berikutnya bisa menjadi peluang entry buy karena bias kita sedang bullish. Bias bullish ini akan berlanjut sampai harga menyentuh area supply yang belum terjemput. Begitu harga menyentuh area itu, kita harus berhati-hati, karena area tersebut memiliki potensi untuk membalikkan harga sementara, menandakan adanya pertarungan antara buyer dan seller. Biasanya, di fase ini, market akan bergerak sideways sampai salah satu pihak kembali mengambil kendali. Sekarang, jika harga menembus zona demand ke bawah, itu berarti supply kembali berkuasa. Kita bisa mulai mencari peluang entry sell sampai harga mencapai zona demand berikutnya yang belum terjemput, yang seringkali menjadi titik pantulan sementara. Sebaliknya, jika harga menembus zona supply ke atas, berarti demand mengambil kendali, dan kita dapat mencari peluang entry buy sampai harga mencapai zona supply berikutnya yang belum terjemput. Mari kita lihat contohnya di chart. Kita melihat serangkaian lower low dan lower high, dengan sebuah zona supply di bagian atas. Artinya, bias kita adalah bearish, karena jika harga kembali ke zona tersebut, kita bisa mencari peluang sell dengan target pertama pada swing low sebelumnya. Namun, perhatikan saat harga gagal membentuk low baru dan berhasil menembus zona supply ke atas. Itu adalah tanda bahwa demand kini mengambil alih kendali. Sejak saat itu, bias kita berubah menjadi bullish, dan kita bisa mencari peluang entry buy di zona demand, sampai harga kembali menyentuh zona supply berikutnya yang belum terjemput. Begitu zona itu disentuh, bias kita menjadi netral sampai market kembali menunjukkan siapa yang dominan. Semua contoh tadi kita bahas dalam satu time frame. Namun dalam prakteknya, konsep ini sebaiknya diterapkan di beberapa time frame sekaligus. Misalnya, zona demand yang terlihat di chart H1 bisa saja merupakan key level penting di time frame daily. Karena itu, ketika menentukan bias, selalu mulai dari time frame tinggi seperti daily atau H4, lalu turun ke time frame yang lebih rendah untuk mencari entry yang searah dengan bias tersebut. Semakin rendah time frame, semakin banyak noise dan sinyal palsu akibat volatilitas. Itulah sebabnya setup di time frame yang lebih tinggi biasanya memiliki win rate lebih baik, karena memberikan gambaran struktur market yang lebih jelas dan stabil. Konsep yang akan kita bahas berikutnya adalah konsep likuiditas. Anda mungkin sering mendengar bahwa likuiditas adalah alasan utama mengapa harga bergerak. Tapi pertanyaannya, di mana sebenarnya likuiditas itu berada? Likuiditas tidak hanya ada di atas swing high atau di bawah swing low. Faktanya, di setiap level harga selalu ada likuiditas. Namun, yang paling penting untuk kita perhatikan adalah likuiditas stop loss, yaitu likuiditas yang terbentuk di area di mana para trader menempatkan stop loss mereka. Untuk memahami bagaimana market bergerak, kita perlu menyadari bahwa harga tidak pernah bergerak secara acak. Setiap pergerakan selalu memiliki tujuan. Biasanya, harga bergerak dari satu area penting menuju area penting lainnya, dari area di mana banyak transaksi sebelumnya terjadi, menuju area lain yang menyimpan potensi banyak transaksi baru. Bisa dibilang, market seperti sedang menjemput energi atau likuiditas di satu sisi, lalu beralih ke sisi lain untuk menyeimbangkan pergerakan. Perilaku inilah yang seringkali tercipta karena adanya aktivitas pelaku besar seperti institusi atau bank, yang memiliki cukup kekuatan untuk menggerakkan harga. Jadi, saat kita melihat harga naik atau turun dengan cepat, itu bukan kebetulan, karena memang harga selalu menuju area tertentu untuk mengambil likuiditas sebelum melanjutkan pergerakan berikutnya. Mari kita lihat ilustrasinya. Ketika harga mulai mendekati area resisten yang sudah sering disentuh sebelumnya,
banyak trader akan mengira bahwa itu adalah area kuat untuk harga berbalik turun. Mereka pun mulai melakukan entry sell atau mempertahankan entry sell yang sudah dimiliki. Namun di sisi lain, ada pula trader yang menunggu terjadinya penembusan ke atas, dan segera entry buy saat harga menembus area tersebut. Akibatnya, harga seringkali bergerak cepat naik menembus area resisten itu, hanya untuk kemudian berbalik arah setelah banyak menjemput stop loss trader yang melakukan entry. Sebaliknya, ketika harga mendekati area support yang sudah sering disentuh, banyak trader mulai membuka entry buy karena mengira di area tersebut akan terjadi pantulan yang kuat. Tapi ada juga trader yang menunggu penembusan ke bawah untuk entry sell. Akibatnya, harga seringkali menembus area bawah dengan cepat, menyapu posisi yang tertinggal di sana, lalu kembali naik setelah banyak menjemput stop loss trader yang melakukan entry. Pemahaman tentang pergerakan ini bukan untuk mencari titik entry yang pasti, melainkan untuk membaca arah besar pergerakan market, kemana harga kemungkinan akan menjemput likuiditas berikutnya. Anda bebas menggunakan metode entry apapun, tapi sebelum menerapkannya di akun real, penting untuk mengujinya dulu melalui backtest pada beberapa pair agar tahu seberapa konsisten hasilnya dari waktu ke waktu. Sekarang perhatikan contoh pada chart ini, di sini terlihat serangkaian resisten yang sejajar di atas. Dan juga support yang sejajar di bawah. Bisa dilihat di sini kalau harga sempat bergerak turun untuk menjemput likuiditas di bawah area support ini, lalu kembali naik untuk menjemput likuiditas di atas area resisten ini. Pola seperti ini seringkali muncul sebelum market bergerak ke arah yang sebenarnya. Pada akhirnya, trading selalu berurusan dengan apa yang akan terjadi di masa depan, sesuatu yang tidak pernah bisa kita pastikan sepenuhnya. Tidak ada yang mampu memprediksi setiap kemungkinan di market dengan tepat. Namun, seiring waktu dan pengalaman, Anda akan mulai melihat bahwa ada pola-pola tertentu yang terus muncul berulang. Dari pengamatan itulah, Anda akan belajar memahami irama pergerakan harga dengan lebih dalam, dan perlahan menemukan cara Anda sendiri untuk menyesuaikan diri dengan alur market. Konsep berikutnya yang perlu diperhatikan pada chart ketika mengidentifikasi bias harian adalah area ketidakseimbangan harga. Pada dasarnya, area ketidakseimbangan mengacu pada bagian pergerakan di mana tekanan beli dan jual tidak seimbang. Ini biasanya ditandai oleh satu atau dua candle besar yang menembus kuat ke satu arah dan meninggalkan ruang kosong, yaitu area di mana hampir tidak ada reaksi dari sisi lawan. Apa maknanya dalam konteks price action? Ketika harga bergerak terlalu cepat ke satu arah, itu menunjukkan adanya dorongan besar dari pelaku market besar, biasanya karena order institusional yang belum sepenuhnya terserap. Akibatnya, market menjadi tidak efisien dan seringkali akan kembali ke area tersebut di kemudian hari untuk menyeimbangkan pergerakan. Inilah sebabnya mengapa sebagai trader price action, kita perlu memperhatikan area-area kosong ini karena seringkali harga akan kembali untuk menutup gap dari pergerakan yang signifikan ini. Konsep ini berlaku di semua time frame. Seperti contohnya pada chart time frame daily ini, ketika ada candle harian yang bergerak tajam tanpa banyak retracement, itu menunjukkan bahwa area tersebut belum sepenuhnya seimbang. Dalam beberapa hari ke depan, harga biasanya akan kembali menguji area itu untuk menutup ruang kosong yang tertinggal sebelum melanjutkan tren utama. Dalam konteks bias harian, area ketidakseimbangan membantu kita memahami di mana potensi retracement bisa terjadi. Jika tren utama sedang turun dan harga meninggalkan area kosong di atas, maka saat harga kembali naik ke area tersebut, itu bisa menjadi peluang untuk melanjutkan arah dominan. Setelah memahami semua konsep yang telah kita bahas sejauh ini, sekarang mari kita lihat bagaimana cara menerapkannya secara menyeluruh untuk menentukan bias dari time frame yang lebih tinggi. Dalam analisa price action, membaca time frame yang lebih tinggi sangat penting karena di sanalah arah besar market terbentuk. Prinsipnya sederhana, time frame analisis harus berada 2 tingkat di atas time frame yang kita gunakan untuk entry. Sebagai contoh, jika Anda mencari entry pada time frame H1, maka bias utamanya bisa Anda ambil dari H4 atau daily. Dan jika Anda menggunakan time frame yang lebih besar seperti H4 untuk entry, maka Anda bisa melihat konteks arah besar dari daily atau bahkan weekly. Secara umum, time frame H4, daily, dan weekly digunakan untuk memahami arah utama. Dari sinilah kita bisa menyesuaikan rencana entry agar sejalan dengan kekuatan dominan yang sedang menggerakkan harga. Seperti contohnya pada chart GBP/JPY di time frame daily ini, kita bisa melihat saat ini market melakukan break of structure di level ini sehingga terbentuk lower low.
Selanjutnya di atas sini juga ada zona supply yang belum teruji. Selama harga masih berada di bawah zona ini, bias kita tetap bearish. Lalu, kita perhatikan di mana likuiditas terkumpul, yaitu di sekitar atas level resisten ini, karena biasanya di atas area resisten yang saling sejajar menunjukkan adanya potensi pergerakan harga untuk menyapu area tersebut sebelum melanjutkan penurunan. Jika kita amati dengan cermat, kita juga dapat melihat adanya area ketidakseimbangan dalam pergerakan terakhir yang terletak di sekitar zona supply, dan setelah kita menentukan arah bias harian, kita bisa mencari setup entry di time frame yang lebih rendah untuk konfirmasi entry sell. Jadi secara keseluruhan, menguasai bias harian berarti memahami arah utama pergerakan market, apa yang sedang dicari oleh harga, dan kemana likuiditas sedang diarahkan. Dengan memahami hal ini, Anda tidak lagi menebak-nebak arah market tetapi mengikuti aliran yang sama dengan pergerakan institusional. Pada akhirnya, menguasai bias harian bukan hanya tentang membaca arah market, tetapi tentang memahami ritme di balik setiap pergerakan harga. Dan ketika Anda bisa menyelaraskan diri dengan ritme itu, barulah Anda benar-benar mulai menguasai market. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.